Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil liqa'ih wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya 'alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, demikian istri-istri beliau, sahabatnya dan setiap umat beliau yang senantiasa bersabar di dalam mengikuti petunjuk sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa daripada kalian, ya. Jadi jelas, ya, dari ayat ini kita mengetahui gamblang dan terang bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling tinggi ilmunya, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, bukan orang yang paling kuat fisiknya, bukan orang yang paling banyak anaknya, bukan, ya. Tetapi adalah orang yang paling bertakwa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, kekuasaannya, keinginannya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kemudian kaitkan dengan ayat ini bahwasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Maryam ayat ke-63. Allah taala berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga, ya. Itulah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Surga dengan kenikmatan yang belum pernah manusia itu melihatnya, belum pernah telinga mereka mendengarnya, bahkan belum pernah
terfikir, terbesit di dalam benak mereka. Ingat ya, surga dengan yang sedemikian kenikmatan itu, Allah Ta'ala mengatakan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami berikan, kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya, ini faedah ketakwaan yang kedua. Ya, bahwasanya surga ya dengan segala kenikmatan yang ada yang tidak pernah mata kita melihat, ya Allah akan berikan pada hari kiamat kelak bagi orang-orang yang bertakwa saja, bagi hamba-hamba kami yang bertakwa ketika di dunia. Bukan sekali lagi, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling terhormat kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, bukan yang paling banyak hartanya, sekali-kali tidak. Ya, tetapi bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa ketika di dunia. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat selanjutnya, masih di dalam Quran surat Maryam. Tapi sekarang ayat ke-71 sampai ke-72. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Ya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jisiyya. Allah Ta'ala menerangkan ya tentang keadaan hari kiamat kelak, ya bahwasanya tidak ada salah seorang dari manusia pun, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabarkan tentang segala jenis manusia, ya maksudnya ini adalah khitab bagi mereka yang setiap manusia, bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa pada setiap manusia itu akan melewati apa? As-sirat, ya, akan melewati as-sirat, yaitu sebagaimana yang kita ketahui adalah jembatan yang membentang panjang di atas neraka Jahannam, ya. Jalan satu-satunya bagi manusia untuk dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang selamat, ya artinya adalah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila tidak selamat, ya berarti terjatuh ke dalam neraka. Ya, dan kita semua tahu bagaimana sifatnya. Ya, panjangnya sejauh mata memandang. Ya, tipisnya lebih tipis daripada rambut. Ya, kemudian lebih ahad daripada pedang, lebih tajam daripada pedang. Bayangkan, ya bahwasanya pada hari kiamat setiap dari kita semuanya, baik yang kafir, baik yang muslim, baik yang tukang taat, baik yang ahli maksiat, semuanya ya, akan melewati sirat tersebut. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Hal tersebut adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rabb kalian, ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa di antara mereka yang akan selamat sampai ke dalam surga dan siapa yang akan terpeleset, ya, masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiyya." Kemudian kami akan selamatkan, kata Allah, ya. Kami akan selamatkan siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kemudian kami akan biarkan orang-orang yang zalim tersebut, ya, terpelesek masuk ke dalam neraka Jahannam. Maka dari ayat ini jelas keselamatan pada hari itu adalah siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Ta'ala tidak mengatakan summa yanjul ladzina taqaw. Allah Ta'ala tidak mengatakan kemudian orang-orang yang bertakwa itu akan selamat dengan ketaatan mereka ketika di dunia. Tidak. Allah Ta'ala mengatakan summa nunajjil ladzi, kami yang akan menyelamatkan, ya. Berarti keselamatan pada hari itu tidak didapat dengan amalan kita, apalagi ilmu, apalagi harta, apalagi kekududukan, tidak. Akan tapi keselamatan pada hari itu adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya yang menyelamatkan, ya. Tidak ketua partai kita, tidak ketua yayasan kita, ya. Tidak presiden kita, tidak, ya. Apalagi bos kita, la kalla. Ya, pada hari itu keselamatan adalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan
kebinasaan, ya terplesetnya seseorang ya ke dalam neraka jahanam pada saat itu, yaitu adalah siapa yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ini adalah suatu ketentuan yang pasti setiap kita akan melewati, ya, akan merasakan sendiri. Maka alhamdulillah, ya, sebelum waktu itu datang Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan hidayah kepada kita. Ya, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak, ya. Maka ketika keselamatan pada hari itu tidak datang kecuali dari Allah, maka sudah pantas sekali kita sekarang hidup di dunia ini, ya, mengesampingkan segala sesuatu, ya, kemudian menjadikan satu-satunya tujuan kita di dunia ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Itu adalah tujuan terbesar, fokus terbesar hidup seorang muslim ketika di dunia adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Karena pada saat itu, ya, keselamatan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai keridhaan Allah ini, ya, nomor 2, apalagi nomor 3, ya. Kita lebihkan kepentingan partai, kita lebihkan kepentingan golongan, kita lebihkan kepentingan selain dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu tidak ada yang dapat menolong kita. Demi Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, itu adalah beberapa keutamaan, ya, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dengan ketakwaan itu adalah jalan keselamatan kita ketika nanti di alam akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wahai manusia, berbekalah kalian, ya, dan sebaik-baik bekal bagi kalian untuk menghadapku, ya, itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya, ya, betapa urgennya, ya, kedudukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, sudah sepantasnya, ya, kita ketika di dunia ini betul-betul bersungguh-sungguh untuk merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, ya, menjelaskan apa itu maksud dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mengatakan at-taqwa, ya, huwa imtithalu awamirillah ala nurin minallah yarju thawaballah wa an tadruka ma'asiyatillah ala nurin minallah makhafata iqabah, ya. Bertakwa itu adalah menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang besar, baik itu yang kecil, baik itu yang kita suka, baik itu yang kita tidak suka, baik yang itu berat bagi kita, baik itu yang ringan, semuanya ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita, maka kita melaksanakannya ala nurin minallah, tentunya di atas ilmu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita, ya, melalui Al-Qur'an, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seorang ketika mau melaksanakan perintah Allah, maka dia harus tahu terlebih dahulu, ya, belajar terlebih dahulu, ya. Kemudian dengan, ya, perbuatan melaksanakan setiap perintah Allah tersebut, ya, dia didasari, ya, menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya. Kemudian wa antatruka ma'asiyatillah, dan engkau meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang banyak, baik yang sedikit, baik yang kita suka, baik yang kita tidak suka. Ketika itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan, ya. Kemudian disembari menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati ketika meninggalkan tersebut, ya, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, dan saya berharap, ya, meninggalkan perintah ini, meninggalkan larangan ini karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi jangan sampai ya ketika kita melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya itu hanya begitu saja. Tidak ada perasaan di dalam hati bahwasanya ini saya sedang berusaha ya untuk menyelamatkan diri saya dari azab Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memasukkan ya sebagai sebab agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya pada hari kiamat ya. Banyak dari kita lalai menghadirkan hati ya ketika melaksanakan perintah, meninggalkan larangan ya, dia mengira bahwasanya ini adalah suatu yang remeh. Tidak ya, jadi setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui Al-Qur'an, baik itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau melaksanakan, jangan sampai hanya badan saja kita yang melaksanakan. Hadirkan hati ya ketika kita sedang melaksanakan perintah tersebut ya, hadirkan hati bahwasanya ini saya sedang melaksanakan perintah sebagai upaya saya ya untuk mendapatkan keselamatan ya pada hari kiamat kelak. Tidak diniatkan dengan yang lain. Tidak diniatkan dengan mendapatkan pujian dari manusia, mendapatkan keuntungan dunia, tidak. Sekecil apapun itu, ya, sekecil apapun. Begitupun juga ketika kita tahu bahwa ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan hati. Ya, ketika kita meninggalkan perbuatan tersebut, baik itu sekecil apapun itu, ya, bahwasanya ini adalah sebagai usaha saya karena saya takut ya pada hari kiamat kelak. Jangan meninggalkan karena malu, ya. Karena malu dengan teman, malu dengan bos, malu dengan ustadz, kala ya, itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Akan tapi ketika hati kita ini betul-betul hadir ya ketika meninggalkan maksiat tersebut ya, menghadirkan hati ini adalah suatu sebagai usaha ya agar saya tidak binasa pada hari kiamat kelak, maka itulah ya hakikat dari ketakwaan yang kita sudah sebutkan tadi ya, bagi berbagai manfaat ya, urgennya dan pentingnya kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita mengambil pelajaran betapa pentingnya ilmu ya, betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu ya. Karena mustahil orang dapat merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, tanpa belajar. Mustahil. Gak mungkin orang bisa seperti itu ya, karena ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Al-Qur'an ya, melalui kitab-kitabnya dan juga melalui rasulnya ya. Begitupun juga dengan larangannya. Maka barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih derajat takwa dengan bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, fa alaihi bil ilm, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu. Maksud di sini adalah ilmu agama tentunya. Yang menganggap bahwa ini adalah pekerjaan sampingan. Ini adalah sesuatu yang remeh. Subhanallah ya. Padahal ilmu adalah kedudukannya yang sangat penting sekali di dalam agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bagi seorang hamba ya dapat merealisasikan ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui ilmu. Maka ilmu ini adalah wajib hukumnya ya, wajib bagi setiap muslim ya dan muslimat untuk belajar tentang agamanya ya. Ditambah lagi di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah ya, wa fi riwayah wa muslimah. Menuntut ilmu ya, menuntut ilmu agama ini adalah suatu fariidah, kewajiban ya bagi setiap muslim, bagi setiap muslim. Maka kenapa? Karena kita telah kaitkan tadi betapa pentingnya, urgennya ya perkara ilmu ini bagi agama seseorang. Taib. Maka ketika kita sedang duduk ya untuk mengkaji ilmu ya, niatkan ini adalah sebagai usaha juga ya untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ya bagi seseorang hamba akan mendapatkan titel ketakwaan, yaitu bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan kecuali dengan ilmu ya. Maka disitulah ya al wasilah laha hukmun maqasid ya. Wasilah ya, melaksanakan wasilah, mencari wasilah itu ketika niatnya betul, maka dia diganjar, diberi pahala sebagaimana tujuan dia melakukan wasilah tadi. Jadi menuntut ilmu
ya, ketika tujuannya adalah agar kita tahu halal haram, agar kita tahu hukum-hukum Allah dan bisa melaksanakan, ya, maka duduknya kita di majelis ilmu itu dinilai sebagai ibadah, ya, bagi yang niatnya betul tentunya, bagi yang niatnya betul. Maka di sini itu adalah sebagai muqaddimah saja, pengingat, ya, bagi saya pribadi, kemudian bagi jamaah sekalian, ya, mengingatkan betapa pentingnya menuntut ilmu itu, ya. Menuntut ilmu itu bukan sesuatu hal sampingan, bukan sesuatu hal hal yang tidak penting. Justru menuntut ilmu adalah di antara prioritas tertinggi seorang muslim, yang dia betul-betul mengetahui dan yakin akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan pekerjaan sampingan, tidak, ya. Bukan sisa-sisa waktu setelah capek mencari dunia, tidak. Justru menuntut ilmu adalah prioritas tertinggi bagi seorang muslim ketika di dunia. Tapi anehnya, ironisnya, ya, banyak dari saudara kita yang terhalang, ya, tidak menuntut ilmu dengan alasan mencari dunia, ya, dengan alasan mencari dunia, sibuk mencari dunia. Subhanallah, ya, betapa kelirunya dan betapa salahnya persangkaan dia itu. Dia meninggalkan suatu yang penting bagi dia, ya, meninggalkan suatu di mana keselamatan dia di akhirat dipertaruhkan, ya, karena gara-gara mencari dunia yang sudah ditakar, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis yang sahih bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha." Tidak akan mati, ya, sekali-kali tidak akan mati seorang hamba kecuali dia telah sempurna mengambil jatah rezeki yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dan telah sempurna pula dia mengambil jatah hidup ketika di dunia. Subhanallah, ya. Sesuatu yang sudah tertakar, yang setiap orang tidak akan mati kecuali telah sempurna mengambil rezekinya, dapat menghalangi tujuan, ya, menghalangi suatu hal yang sangat urgen sekali bagi dirinya, ya. Maka ini adalah sungguh kesalahan yang kaprah sekali, ya, kesalahan yang sangat besar sekali, ya, ketika seseorang mendahulukan perkara dunia daripada menuntut ilmu agama, yang dimana itu adalah keselamatan atau kebinasaan dia di akhirat ditentukan. Hada tadhkiran li wa lakum jami'an, ya, ini sebagai pengingat, ya, bagi anak pribadi, kemudian bagi jamaah sekalian. Taib. Kemudian kita akan lanjutkan, ya, pembacaan kitab risalah yang al-mufidah al-qayyimah an-nafi'ah li fadilatu asy-syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abad al-Badr hafizahullah taala, ya, alladhi samahu al-muallif 10 qawaid fi tazkiyati an-nafas. Kemarin kita sudah sampai, ya, terhadap dalil, ya, yang dibawakan oleh penulis tentang pentingnya kedudukan jiwa, ya. Beliau membawakan dalil, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat ke-9, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, untuk dengan ayat-ayatnya, ya, dengan ciptaannya yang banyak, yang besar, yang mana itu menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, untuk menekankan tentang pentingnya hati manusia. Bahwasanya di sana Allah SWT tekankan dengan sumpah yang banyak itu, qad aflaha man zaka, sungguh akan sukses bagi hamba-hamba yang mensucikan jiwanya ketika di dunia, dan sungguh telah akan binasa dan akan rugi di akhirat kelak bagi orang-orang yang mengotori jiwanya ketika di dunia. Taib. Kemudian dari ayat kemarin yang kita bacakan, ya, sering kita timbul pertanyaan, ya, ya. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya untuk menyampaikan sesuatu, ya, untuk menyampaikan sesuatu. Bukankah bagi orang muslim, bagi orang-orang yang beriman, tidak perlu lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan sesuatu, untuk mengabarkan sesuatu hal? Pasti bagi orang yang beriman akan percaya atau tidak? Pasti percaya, ya, pasti percaya. Dan bagi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang ingkar,
ya, maka apa gunanya sumpah tersebut? Ya, tidak akan memberi efek bagi mereka. Mereka tetap akan ingkar, tetap akan mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tersebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 145, Allah taala mengatakan atau berfirman, "Walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Ya, sekiranya wahai engkau Muhammad yang mendatangkan banyak ayat, ya, mendatangkan berbagai banyak ayat kepada mereka, mereka tidak akan mengikutimu, ya, dengan mengikuti kiblat yang Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, yang awalnya itu untuk ketika salat itu kiblatnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa, ya, kemudian datang wahyu untuk merubah ke Masjidil Haram, ya. Sekalipun, ya, engkau wahai Muhammad mendatangkan ratusan ayat, ribuan ayat, ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu itu. Dalam arti mereka tidak akan percaya tetepan, ya. Lalu kira-kira apa, ya, faedah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan makhluknya untuk menerangkan, ya, sesuatu kepada manusia? Taib. Di sini Anda bawakan, ya, perkataan al-mufassir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang sering kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi, ya. Beliau mengatakan, lillahi ayyaksima bima sya'a min makhluqatihi min hayawanin wa jamadin wa illam yu'lam wajhu al-hikmah fi dzalik, ya. Maka terserah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya, ya, baik itu yang baik itu hewan, baik itu suatu yang benda mati, ya, walaupun di situ tidak diketahui apa hikmah dari perbuatan Allah tersebut, ya. Itu ada perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian, ya, tetapi merekalah, kitalah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di akhirat kelak, ya. Itu adalah pendapat, ya, atau perkataan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Anda juga bawakan, ya, perkataan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ketika beliau membahas tentang apa wajhul hikmah, ya, apa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan ayatnya, ya, dengan ciptaannya sendiri untuk menerangkan kepada manusia tentang sesuatu perkara, ya. Di antaranya adalah saya menerangkan terlebih dahulu, ya, ini adalah perbuatan Allah, ya, ini adalah perbuatan Allah, dan Allah tidak ditanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ya, itu adalah muqaddimah pertama, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada asalnya tidak boleh ditanya, ya, kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah tidak berbuat demikian? Ya, tidak boleh. Justru kitalah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Taib. Akan tetapi, ya, di antara faidah, ya, beliau menerangkan beberapa sebab Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayatnya, ya, dengan ciptaannya sendiri. Yang pertama adalah innahu min uslubil arabi, ya. Karena bersumpah, ya, untuk menekankan sesuatu dengan bersumpah itu adalah gaya orang Arab, ya, gaya orang Arab ketika berbicara. Walaupun sesuatu itu sudah ma'ruf, sudah diketahui banyak orang, ya, tetapi itu adalah caranya, gayanya orang Arab ketika berbicara, ya. Itu terkadang menekankan sesuatu berita, ya, itu dengan bersumpah, ya, dengan bersumpah. Baik. Dan Al-Qur'an itu turun dengan apa? Dengan bahasa mereka, ya, dengan bahasa orang-orang Arab pada zaman dahulu, ya, dengan bahasanya orang-orang Quraisy. Maka di antara hikmahnya adalah, ya, agar mereka paham, ya, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Al-Qur'an, yang Al-Qur'an turun dengan gaya mereka juga, ya. Di antaranya adalah dengan bersumpah ini untuk menekankan sesuatu hal. Taib. Kemudian yang kedua, ya,
Fadilatul Syekh mengatakan annal mu'min yazdadu yaqinan min dzalik, ya. Ini memberikan faedah bagi orang muslim itu tambahnya keyakinan, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah terlebih dahulu, ya, sebelum menerangkan, mengabarkan tentang hal yang akan dikabarkan, ya. Itu menambah keyakinan, menambah keyakinan bagi orang yang beriman. Taib. Kemudian diantaranya adalah ini juga menunjukkan, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang besar, ya, makhluknya yang tinggi, yang kuat, ya, kepada manusia. Ini menunjukkan, ya, bahwa ingin memperlihatkan kepada manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, ya. Kadang kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan seluruh alam yang ada di dalam dan segala yang ada di dalam isinya, ya. Kadang manusia lupa bahwasanya menciptakan gunung itu adalah Allah, ya, menciptakan laut, menciptakan langit, menghamparkan bumi sedemikian, ya, rupanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan, ya, mengabarkan kepada manusia tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan al-ihtimamu bil muqsam alaihi wa annahu jadirun bil inayati wal itsbat, ya. Ini menambah perhatian lagi, ya, agar menambah perhatian lagi bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman, ya, terhadap apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya yang nanti akan disampaikan itu adalah perkara yang penting, yang sangat butuh sekali, ya, sangat pantas sekali, ya, bagi manusia itu untuk memperhatikan terhadap apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, terhadap al-muqsam alaih, ya, terhadap apa yang disumpahkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Kalau di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam surat, ya. Adapun di sini pembahasannya adalah tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi mengabarkan, ya, bahwasanya akan sukses, ya, akan beruntung, ya, bagi orang-orang yang ketika di dunia itu mensucikan jiwanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menekankan bahwasanya sungguh akan merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya tersebut, ya, mengotori jiwanya tersebut, ya. Itu adalah diantara bentuk faidah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya untuk mengabarkan tentang sesuatu, ya. Maka demikianlah keadaannya, ya. Hati kita, ya, ini adalah sangat penting sekali, ya, untuk kita perhatikan. Jangan sampai di dunia ini kita berbuat, ya, yang mana itu dapat mengotori jiwa kita. Yang mana orang-orang yang mengotori jiwa pada kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan, ya, bahwasanya akan terjadi kerugian. Mereka akan mendapatkan kerugian di akhirat. Dan kerugian di akhirat bukanlah kerugian berkurangnya harta, ya, berkurangnya laba. Tidak, itu adalah kerugian di dunia. Kerugian di dunia, ya. Membeli harga 50.000 kemudian dijual hanya laku 45.000 atau 40.000, itu adalah kerugian di dunia. Adapun kerugian di akhirat, ya, yaitu tidak lain, yaitu adalah masuknya kita ke dalam neraka wal'iyadzubillah, dan tidak selamatnya kita, ya, atau kita tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan arti keuntungan, ya, di dalam ayat ini, qad aflaha man zakka, ya, keuntungan di akhirat tidak lain, yaitu adalah masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkannya kita, ya, dari azab neraka, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka ini penting sekali, ya, kerugian dan keuntungan kita di akhirat kelak, ya, yang artinya adalah masuk surga dan selamat dari neraka, itu kita tentukan bagaimana kita bermuamalah, yang melakukan hati ini ketika di dunia. Apakah kita sedang mensucikan jiwa kita, atau malah wal'iyadzubillah kita sedang mengotori jiwa kita tersebut. Taib.
Kemudian timbul juga pertanyaan, suatu masalah ya, masih terkait dengan masalah sumpah ini ya. Kita melihat ya, kita membaca, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan selain Allah ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan selain Allah. Ya lihat ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan dan makhluk-makhluk yang lain ya. Tetapi sekarang pertanyaannya, bolehkah kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan kita sedang mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita bersumpah ya demi bumi, ya, demi langit ya. Boleh tidak? Tidak ya, tidak boleh ya. Ya itu gimana? Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Di sana ada hadis ya yang menerangkan bahwasanya kita tidak boleh ya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ya meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Ya, barang siapa di antara kalian yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam ya, hendaklah dia diam. Di dalam hadis yang lain lebih sharih ya, yang lebih jelas tentang pelarangan bagi kita untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia ya, baik itu para nabi, baik itu malaikat ya, baik itu langit, baik itu siapapun ya, tidak boleh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mendengar sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bersumpah dengan mengatakan apa? La wal Ka'bah. La wal Ka'bah. Dia sedang mengingkari ya, kemudian dia bersumpah dengan Ka'bah. Tidak demi Ka'bah ya. Kemudian ketika mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifa bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Atau di dalam riwayat yang lain ya, kemudian man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak ya. Jadi ini adalah sahabat Umar ya yang mendengar, ya, sahabat Umar yang mendengar ya bahwasanya ada seseorang ya bersumpah dengan nama Ka'bah ya. Kemudian Umar seketika langsung mengingkari apa yang dia lakukan, yaitu bersumpah dengan Ka'bah itu. Dia mengatakan, "Man kana halifan," atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan atau kekufuran ya. Ala kulli hal para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang maksud dengan faqad kafara aw asyrak itu menunjukkan betapa kerasnya larangan melakukan hal tersebut, walaupun tidak sampai kepada kekufuran atau kesyirikan ya. Tapi ini menunjukkan kerasnya larangan melakukan hal tersebut, sampai Rasulullah SAW menyamakan dengan perbuatan kufur atau kesyirikan. Tetapi ada yang lainnya juga, ijra'uha ala zahiriha. Ada yang mengatakan ya Rasulullah sudah mengatakan demikian, ya memang demikianlah hukumnya. Ala kulli hal, kita dilarang keras ya untuk bersumpah menekankan sesuatu dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Ya, terkadang kita sering mendengar ya, sebagian dari saudara kita bersumpah dengan siapa? Rasulullah ya. Demi Allah, demi Rasulullah. Seolah-olah itu adalah perkataan yang Islami ya sebenarnya. Tapi ternyata itu kita tidak diperbolehkan siapapun dia. Karena itu menunjukkan kita mengagungkan dia dengan keagungan yang harusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun kedudukan makhluk itu di sisi Allah. Ya, terlebih lagi ya dengan makhluk yang di bawah beliau ya, maka larangannya jauh lebih tidak boleh lagi ya. Maka walaupun ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan selain Allah, maka jangan kita mengikuti ya, karena di sana ada hadis yang menerangkan, yang menjelaskan sebagai takyid ya, sebagai catatan bahwasanya itu hanya perbuatan Allah saja. Adapun kita tidak dibenarkan ya untuk bersumpah
dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ketika kita menyandarkan la wa rabbul Ka'bah, ya, itu boleh, ya, karena kita bersumpah dengan siapa pada hakikatnya? Dengan Allah, ya, karena Rabbul Ka'bah adalah Allah. La wa rabbu Muhammad, boleh, ya, kita sandarkan bahwasanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu hanya pembahasan tentang hal yang berkaitan dengan sumpah, ya, berkaitan dengan sumpah. Taib. Kita akan baca, ya, tentang beberapa tafsiran dari para ulama, ya, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ya, di sini, ya, penulis yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan tafsiran dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Baik. Qala al-muallif, ya, rahimahullah taala wa hafizahu, ya, qauluhu subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qad aflaha man zakkaha, ya, sungguh akan beruntung, ya, pada hari kiamat orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya. Berarti di sini artinya adalah akan masuk surga pada hari kiamat dan akan diselamatkan dari apa? Dari neraka pada hari kiamat, ya. Asluz zakati, makna asal dari kata az-zakah, ya. Makna asal dari kata az-zakah hiya ziyadah fil khairi. Ya, jadi az-zakah makna asalnya secara bahasa, ya, itu adalah az-ziyadah fil khair. Artinya apa? Tambahan kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, yaitu adalah asal makna secara bahasa dari kata az-zakah. Taib. Kemudian beliau mengatakan wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu, ya. Kemudian saya mengatakan adapun makna dari ayat yang kita bacakan tadi, yaitu ayat apa? Qad aflaha man zakka. Ya, adapun maksudnya, tafsirnya, ya, adalah barang siapa yang berusaha, ya, ketika di dunia tentunya, ya, ketika masih hidup tentunya, ya. Barang siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, ya, mensucikan jiwanya. Jadi dia berusaha ketika masih di dunia untuk mensucikan jiwa tersebut, ya. Dengan apa? Ya. Wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat, ya, dengan cara memperbanyak amalan ketaatan, ya, amalan ibadah, amalan kebaikan. Ya, berarti di sini adalah apa? Segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir, baik yang batin, ya, baik yang wajib, baik yang sunnah, semuanya, ya, baik itu yang berupa ucapan lisan, ya, baik itu yang amalan hati atau bahkan amalan perbuatan, semuanya, ya. Itu adalah yang dimaksud dengan at-ta'at, ya. Barang siapa yang berusaha mensucikan jiwanya dengan melaksanakan, ya, amalan ketaatan tadi, yaitu adalah amalan yang setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, ya, tidak peduli yang wajib maupun yang sunnah, ya. Kemudian wal ibti'adi 'anis syururi was sayyi'at, dan juga dia berusaha dalam usaha mensucikan jiwa itu dengan meninggalkan apa? As-sayyi'at, ya, asyurur, ya, maksiat, ya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, ya, di sini juga termasuk apa? Baik yang berupa ucapan, baik yang berupa tindakan, baik yang berupa keyakinan, ya. Ada tidak larangan yang berupa keyakinan? Ya, banyak, ya, banyak, ya. Di antaranya tidak boleh meyakini bahwasanya yang menurunkan yang apa? Ada selain Allah yang bisa menahan hujan atau menurunkan, meyakini bahwasanya di sana ada yang memberikan manfaat dan menolak madarat, memberi rizki, ya, itu adalah di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud apa? Amalan hati, ya. Dan di sana juga Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, di sana ada larangan yang untuk lisan.
Ya, suatu perbuatan di antara yang barusan kita bahas, yaitu kita dilarang untuk bersumpah dengan selain Allah, maka itu adalah semua larangan. Ya, itu adalah semua larangan. Ya, maka maksud ayat di sini adalah barang siapa yang berusaha ketika di dunia untuk mensucikan jiwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tahaqqaqa falahuhu, maka orang yang demikian ini dia yang akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Orang yang akan mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Itulah makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Jadi maksudnya adalah siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwa dengan melaksanakan seluruh amalan ketaatan, meninggalkan seluruh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang akan sukses dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa saja yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi kesuksesan itu bukan ketika di dunia ini, la khairu aqibatuhu asyarr, kata Abu Bakar. Tidak ada kebaikan, tidak ada yang namanya kesuksesan jika setelah itu adalah azab, dan tidak ada keburukan, tidak ada kesengsaraan bagi seorang hamba jika setelahnya adalah surga, nggak ada. Maka di dunia ini sekarang ini belum ada yang namanya orang sukses, itu belum ada. Sukses karena kita tidak tahu dengan apa dia akan menutup umur hidupnya. Tidak tahu di mana tempatnya nanti ketika di akhirat, apakah di surga atau di neraka. Semua kita, setiap manusia siapapun dia, pada hari ini sedang berusaha, sama-sama sedang berusaha untuk membebaskan dirinya dari sengatan api neraka dan sedang berusaha untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli yang ustadz, tidak peduli yang kiai, tidak peduli yang syekh, tidak peduli yang penuntut ilmu, tidak peduli yang pedagang, tidak peduli siapapun kita. Belum ada yang namanya orang sukses. Sukses itu adalah yang ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ini menjadi tujuan terbesar kita, menjadi tujuan terbesar kita ketika kita hidup di dunia ini. Ini menjadikan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai cita-cita tertinggi, Kita tidak berhenti untuk berusaha untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ini sampai datang kematian. Jadi nggak usah iri dengan orang-orang yang sekarang mungkin banyaknya banyak, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Lah, kita tidak tahu, kita semua sedang berusaha di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai mati kedatang, kita tidak tahu. Maka hendaklah ini menjadi mindset kita, menjadi tujuan terbesar kita, yaitu adalah menjadikan surga Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan tertinggi, yaitu dengan melaksanakan setiap perintah, kemudian meninggalkan setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nggih, monggo. Kalau ada orang yang meninggal, nggih, itu sering ada yang menunjukkan itu sedikit. Orang yang meninggal itu kan untuk meninggalkan kita bisa masuk surga itu anak yang soleh dan soleh. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan yang sampai amal. Ilmu itu disebutkan ilmu itu apakah hanya ilmu agama atau ilmu lainnya juga termasuk juga. Saya karena itu buku dan Pak Guru itu sudah memberikan ilmu yang banyak istilahnya. Lalu menurut kita ini akan bisa mengingatkan kita masuk ke surga. Demikian. Baik. Taib. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini mau kita azan dulu atau gimana, Pak? Kemudian kita jawab dulu. Taib, Jadi jelas, Pak, yang dimaksud di sini itu adalah
yang para ulama tidak berselisih pendapat sama sekali. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah tentunya ilmu agama. Ya, ilmu di mana ketika kita mengajarkan ya tentang halal haram, ya ini perintah, ya ini larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah kita terangkan kepada umat, ya kepada anak-anak, kepada istri dan lain sebagainya, kemudian mereka mengetahui. Ya, yang sebelumnya mereka tidak mengetahui, oh ternyata ini adalah perintah Allah, ya. Kemudian sebelumnya mereka tidak melaksanakan, ya. Kemudian sebelumnya mereka tidak mengetahui, ya. Oh ternyata ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka tidak sadar mereka melaksanakan, menerjang, ya. Setelah kita setelah kita kasih tahu, ya, akhirnya alhamdulillah mereka mengetahui, oh ternyata ini adalah perintah dan dia melaksanakan. Oh ternyata ini adalah larangan, kemudian dia tinggalkan, ya. Maka selama dia melaksanakan hal tersebut, ya, karena ilmu yang kita berikan, maka itu maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ya, karena setelah kita meninggal, kita tetap mendapatkan pahala tersebut, Pak. Ya, tetap mendapatkan pahala tersebut dari apa yang dia amalkan. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengamalkan tersebut, ya, tidak sampai kepada bisa mengamalkan tersebut kecuali setelah kita kasih tahu, ya. Ya, jadi maksud di sini para ulama berbeda pendapat, ya, tentang bersepakat, ya, tidak ada perbedaan pendapat di sini bahwasanya ini adalah masuk ilmu agama. Tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana dengan ilmu umum? Bagaimana dengan ilmu umum? Wallahu taala alam. Ketika ilmu umum ini bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi Islam dan kaum muslimin, ya, membantu Islam dan kaum muslimin, maka wallahu taala itu fadlullahil wasi', ya. Maka bisa jadi dia masuk, ya. Tetapi bukan karena ilmu itu sendiri. Tidak, ya, dia ada catatannya, Pak, ya. Ketika ilmu itu tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, maka insyaallah taala, ya, karena dunia ini, ya, ini bisa tegak, ya, dengan berbagai cabang ilmu, Pak, ya, bukan dengan ilmu agama. Memang yang prioritas, yang paling utama, yang paling penting adalah ilmu agama. Tetapi di sana tidak menutup kemungkinan adanya ilmu-ilmu lain, ya, yang dapat membantu, ya, kehidupan ini menjadi stabil, ya. Di antaranya adalah ilmu kedokteran, ya, di antaranya adalah ilmu teknik dan lain sebagainya, mesin, ya. Kemudian dapat membuat mobil, dapat menyembuhkan, ya, sebagai sarana bagi orang yang sakit, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Ketika ilmu tersebut, ya, ilmu umum tersebut itu bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, dan di situ jelas tidak mengandung kesyirikan juga, ya, maka insyaallah taala, ya, insyaallah taala dia masuk ke dalam ilmu yang bermanfaat, ya. Ala kulli hal, tapi yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah ilmu agama saja. Ilmu bagaimana mengenal Allah, ilmu bagaimana mengenal hukum-hukum Allah, ya, ilmu bagaimana mengenang undang-undang Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ya. Naktafi ila huna? Taib, ya. Kita cukupkan kajian kita, ya, sampai di sini dulu insyaallah taala, ya. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala, ya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat, ya, terutama bagi saya pribadi, kemudian bagi jamaah sekalian, ya. Apabila ada salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, ya. Apabila ada yang benar, maka ambillah dan segera diamalkan, ya. Insyaallah taala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang akan bermanfaat bagi kita ketika kita mengamalkannya. Taib, hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.